sampai saat ini persoalan ijazah, selembar ijazah ya, yang itu pada obrolan saya beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa ini sebetulnya persoalan yang sangat sepele, tapi ternyata atau faktanya adalah sampai hari ini menjalar kemana-mana dan seolah-olah tidak ada ujungnya ya. Nah, setelah saya mendengar beberapa dari rekan-rekan yang tergabung dalam rel agama ya, kemudian kemarin juga saya sempat mendengar dari Dr. Rismond Sianipar yang menjadi salah satu tokoh kunci dalam tanda kutip persengketaan ijazah ini. Saya kok kemudian tiba pada satu imajinasi tentang ijazah ini. Menurut saya ini ada dua pendekatan yang bisa dilakukan atau bisa diterapkan dalam mencari kebenaran ya, mencari kebenaran. Yang pertama adalah saya menggunakan metafor wayang ya, wayang yang ini juga pernah saya spill dulu tentang diplomasi yang dilakukan oleh Prabu Kresna terhadap Puntadewa. Puntadewa itu adalah saudara tertua dari Pandawa. Jadi ada Puntadewa, ada Werkudara, ada Janaka, ada Nakula dan Sadewa. Ini lima bersaudara, yang tertua adalah Puntadewa ya. Nah, dalam satu episode ini saya juga terinspirasi dari lakon yang dimainkan oleh Ki Seno Nugroho dari Yogyakarta yang sudah almarhum, terkait dengan peran Puntadewa dalam perang Baratayuda. Nah, ini nanti kesimpulannya seperti apa silakan dinilai ini tepat atau tidak ya. Jadi dalam perang Baratayuda itu ketika Kurawa itu kemudian menetapkan Prabu Salya sebagai senopati perang. Ini maka secara teknis peperangan itu tidak mungkin Pandawa akan menang ya, kemudian dicarilah informasi bagaimana cara mengalahkan Prabu Salya ya yang. Nah, ini kalau cerita aslinya ini sangat epik, sangat menarik ya, penuh konflik psikologis seorang kesatria, termasuk di dalamnya Prabu Salya ya, yang justru ketika dia berada pada posisi senopati yang harus berhadapan dengan Pandawa, itu justru dia memberikan informasi kepada dua saudara termuda dari Pandawa, yaitu Nakula Sadewa, yang mengatakan bahwa Pandawa bisa menang, bisa mengalahkan saya, sepanjang yang menjadi senopati perang Pandawa itu adalah Prabu Puntadewa. Itu justru diinformasikan oleh Prabu Salya, ini seorang kesatria ya. Tapi karena kesatriaan dia tetap harus pada posisi membela Kurawa, kurang lebih seperti itu. Tetapi dia justru menginformasikan kalau ingin mengalahkan saya, maka yang harus maju sebagai senopati perang adalah Puntadewa. Selain itu Pandawa pasti kalah. Ini kurang lebih seperti itu informasinya ya. Nah, kaitannya dengan ijazah ini ya. Ijazah ini menurut saya memang harus ada sosok
yang diposisikan seperti Puntadewa dalam wayang tadi ya. Meskipun Puntadewa sendiri dalam wayang itu sebenarnya ogah perang, nggak mau perang. Dia apalagi yang dilawan adalah Prabu Salya yang dianggap sebagai orang yang tua yang harus dihormati, gitu ya. Maka Prabu Kresna, seorang yang seorang prabu yang juga menjadi penasihat Pandawa, itu dengan berbagai cara, karena keahlian Kresna adalah juga berdiplomasi. Ini bukan masalah harga diri, bukan masalah artinya berebut harta dan sebagainya, bukan. Ini adalah persoalan bagaimana mengalahkan angkara murka, begitu ya. Maka kalau Prabu Puntadewa itu tidak mau menjalankan tugasnya sebagai senopati perang, maka sama halnya bahwa Prabu Puntadewa itu membiarkan angkara murka itu berkuasa di bumi ini, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan kasus ijazah ini, saya kira rekan-rekan relagama, kalau boleh saya bukan memberi semacam mengusulkan ide, kalau diterima itu coba rekan-rekan relagama itu sowan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10, karena bagaimanapun sejarah UGM itu tidak bisa dilepaskan dari keraton. Ya barangkali kita tidak berharap Raja Jogja atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu terlibat dalam peperangan sebagaimana Prabu Puntadewa itu menjadi senopati Pandawa. Nah, Prabu Puntadewa yang dalam hal ini kita imajinasikan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono itu diharapkan mampu mengurai sehingga kalau dalam cerita pewayangan tadi sebetulnya yang kita harapkan dari Prabu Puntadewa itu bukan mengalahkan Kurawa kemudian mengambil harta dan menjadi penguasa atas siapa yang dikalahkan, tidak, tetapi ini persoalan mengurai keangkara murkaan, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga dengan barangkali tradisi keraton, kalau dulu ada topo PP kalau tidak salah ya. Jadi kawula di sebuah kerajaan itu ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada rajanya, maka dia akan berdiam diri, berjemur di terik matahari sampai raja itu mau keluar mendengarkan keluhan kawulonya atau rakyatnya. Nah, kurang lebih saya kira relagama itu bisa memohon kepada Sri Sultan Hamengkubuwono untuk bertindak sebagai Prabu Puntadewa untuk mengurai persoalan atau menghalau mendung yang sedang bergelayut di atas Universitas Gadjah Mada. Bagaimanapun Universitas Gadjah Mada itu ya milik semua orang, termasuk khususnya rakyat Jogja maupun secara umum miliknya rakyat Indonesia. Ya, di sini diperlukan seorang senopati yang mampu mengurai persoalan itu menjadi lebih mengarah pada titik kebenaran, gitu ya. Ya,
secara teknis dan ininya ya monggo rekan-rekan yang bisa menerjemahkan dalam bahasa diplomasi untuk sampai kepada Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Bagaimanapun kita berharap dengan kebijaksanaan yang beliau punya itu bisa mengambil posisi yang paling optimal untuk menyelesaikan awan mendung yang bergelayut di atas Universitas Gadjah Mada. Itu yang pertama, artinya saya berimajinasi dengan analogi pewayangan ya. Yang kedua sebetulnya ini lebih berkaitan dengan masyarakat modern, masyarakat yang rasional, bagaimana mencari kebenaran ya. Ya memang kita kendala utamanya adalah bahwa masyarakat kita itu tingkat pendidikannya masih digambarkan seperti piramid, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu berpikir secara akademis, berpikir secara rasional. Itu jumlahnya atau persentasenya sangat sedikit, sementara mayoritas masyarakat itu lebih untuk memahami sesuatu secara emosional ya. Kalau sudah sangat kagum atau percaya kepada satu tokoh, maka seolah-olah tokoh yang kita kagumi itu tidak bisa salah, pasti benar. Nah ini persoalan yang lain yang bagaimanapun ikut memperkeruh suasana ini. Saya mengibaratkan begini, seandainya masyarakat kita sudah mampu berpikir jernih, maka dari manapun titik pijak itu tidak masalah. Apakah yang sangat percaya bahwa ijazah itu asli, maupun yang sangat tidak percaya bahwa ijazah itu palsu. Sangat tidak percaya bahwa ijazah itu asli berarti sangat yakin bahwa itu palsu. Berangkat dari manapun ini sebetulnya tidak masalah. Karena apa? Yang dicari adalah kebenaran. Nah, kebenaran yang rasional bersifat finish itu ya di mana? Ketemunya ya di pengujian secara ilmiah, secara terbuka, secara transparan, itu pasti akan ketemu kebenaran yang sifatnya final, pasti ini, karena rasionalitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan itu sifatnya tidak spekulatif sebagaimana ilmu sosial atau kebenaran yang berbasis pada medsos ini kan sangat membingungkan, terutama bagi masyarakat yang saya sebut tadi mayoritas memang masih berpendidikan maksimal menengah ini, dan mereka justru yang menjadi korban. Karena apa? Ya berseliwernya spekulasi yang tidak menentu ini, justru mereka berharap dari sebetulnya kaum elit yang mampu berpikir jernih. Nah, ketika itu tidak dilakukan, ya sebetulnya kita ikut bertanggung jawab terhadap kekeruhan suasana ini. Jadi saran saya kepada kedua belah pihak, ini terutama supporternya, ya kita jangan seperti supporter bola. Apapun itu ya pokoknya kalau misalnya kesebelasan di Jogja itu apa, misalnya MU sama Liverpool begitu ya, apapun yang dilakukan Liverpool, bagi fans Liverpool ya itulah yang terbaik, demikian pula sebaliknya. Nah, untuk kali ini meskipun Anda sangat menyaksikan bahwa ijazah itu palsu, berarti
eh, sangat yakin bahwa ijazah itu benar, doronglah pihak-pihak eh, yang meyakini ijazah itu asli untuk ke arah kesimpulan yang benar, yaitu apa, diuji. Kalau kita tidak yakin dengan kemampuan para para ahli-ahli lokal, datangkan ahli-ahli dari kalangan internasional. Nah, kalau ada pihak yang tidak setuju dengan dibuka secara transparan, dibuka secara terang benderang, maka ya kita menjadi tanda tanya, ada apa ini, kan begitu. Rasionalitasnya pasti begitu. Sepanjang ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak transparan, itu pasti ada sesuatu itu, dan pasti negatif. Ini kalau cara berpikir rasional begitu ya. Ya, sama seperti misalnya Mr. Prabowo ini pasti tidak bisa bahasa Inggris misalnya. Ya tinggal buktikan saja Mr. Prabowo speech in English, kan gitu. Very easy, kan gitu. Ketika itu declare, final, penjelasannya final bahwa Mr. Prabowo mampu berbahasa Inggris, kan begitu. Orang yang tadinya menyaksikan bahwa Mr. Prabowo tidak bisa bahasa Inggris itu pasti nggak bisa, bagaimanapun Mr. Prabowo itu ya tidak akan bisa bahasa Inggris gitu misalnya. Nah, ketika bukti itu declare lewat publik secara transparan bahwa Mr. Prabowo can speak English, even not fluently, but he can speech in English bahkan di dunia internasional, itu semua pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa benar Mr. Prabowo mampu berbahasa Inggris. Nah, ketika rasionalitas itu kita kedepankan, maka dari manapun posisi Anda untuk memposisikan diri, apakah Anda sangat ragu, sangat yakin, ini akhirnya akan ketemu pada kesimpulan yang sama. Salam konstitusi.